Namaku Dira, dan aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku yang sempurna akan hancur dalam sekejap mata. Selama bertahun-tahun, aku selalu menjadi anak yang diabaikan dalam keluarga ini, sementara adikku Bella selalu mendapat semua perhatian dan kasih sayang dari mama dan papa. Malam itu adalah malam yang mengubah segalanya. Malam di mana aku akhirnya menyadari betapa kejamnya keluargaku sendiri terhadapku. Kami sedang berkumpul di meja makan untuk merayakan promosi papa yang baru, dan aku datang dengan senyuman lebar di wajahku, berharap bisa menjadi bagian dari kebahagiaan keluarga. Tapi Bella, adikku yang dimanja itu, menatapku dengan tatapan penuh kebencian yang membuatku merinding. Dia berdiri dari kursinya dan menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang bercat kuku mahal, lalu berkata dengan suara keras yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Kamu tidak pantas duduk di sini. Dira, ini meja untuk keluarga kami, bukan untuk orang sepertimu. Teriaknya dengan nada yang membuat hatiku remuk. Aku terpaku di tempat, tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar dari mulut adikku sendiri, adik yang dulu selalu aku lindungi dari apapun. Mama dan papa hanya duduk diam. Tidak ada satupun dari mereka yang membela atau bahkan menatapku dengan pandangan simpati. Mereka malah menundukkan kepala mereka, seolah-olah membenarkan setiap kata kasar yang keluar dari mulut Bella, seolah-olah aku memang pantas diperlakukan seperti sampah. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahan sekuat tenaga untuk tidak menangis di depan mereka semua. Aku tidak ingin memberikan kepuasan kepada Bella dengan melihatku menangis seperti pecundang, meskipun dadaku terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat yang mencabik-cabik hatiku. Bella, apa maksudmu? Aku kakakmu, aku juga bagian dari keluarga ini, kataku dengan suara bergetar, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga diriku yang sudah hampir hancur. Tapi Bella hanya tertawa. Tawa yang dingin dan penuh dengan kemenangan yang membuatku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Kakak, jangan membuatku tertawa. Kamu hanya beban dalam keluarga ini. Dira, sejak dulu mama dan papa hanya merawatmu karena kasihan, bukan karena mereka menginginkanmu. Ucap Bella dengan kejam, setiap katanya seperti pisau yang menusuk tepat ke jantungku. Aku menatap mama, berharap dia akan membantah perkataan Bella yang keterlaluan itu. Tapi mama malah mengalihkan pandangannya dariku, sibuk dengan piring makannya seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah aku tidak ada di sana dan menangis dalam keheningan yang menyakitkan. Papa yang biasanya tegas dan selalu menjadi pelindung keluarga, kali ini juga memilih diam. Dia hanya mengangkat gelas wine-nya dan menyesap dengan pelan, seolah pemandangan adiknya yang mengusir kakaknya sendiri adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Aku merasakan dadaku sesak. Napas terasa berat seperti ada beban seberat gunung yang menindihku. Selama ini aku selalu berusaha menjadi anak yang baik, mendapat nilai sempurna di sekolah, membantu pekerjaan rumah, dan tidak pernah mengeluh apapun meskipun aku diperlakukan tidak adil. Tapi semua usahaku ternyata sia-sia belaka, karena di mata keluargaku, aku tidak lebih dari sebuah beban yang memalukan. Bella terus menatapku dengan senyum kemenangan di wajahnya, dan aku tahu dia menikmati setiap detik penderitaanku. Dia menikmati melihatku hancur di depan matanya. Pergi dari sini. Dira, duduk di dapur bersama pembantu saja. Itu lebih cocok untukmu. Perintah Bella sambil melambaikan tangannya seolah mengusir seekor anjing liar. Kata-katanya membuat seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang mulai membara di dalam diriku. Nenek Sari yang duduk di ujung meja tiba-tiba berdehem, dan aku berharap dia akan membelaku. Nenek Sari adalah satu-satunya orang yang selalu baik padaku selama ini. Dia yang selalu memberi pelukan hangat ketika aku menangis diam-diam di kamarku setiap malam. Tapi yang keluar dari mulut Nenek Sari membuatku hampir pingsan di tempat. Bella benar. Dira, kamu sudah dewasa sekarang. Seharusnya kamu mengerti posisimu dalam keluarga ini. Kata-kata nenek menghancurkan sisa harapanku yang tersisa. Orang terakhir yang kupikir akan membelaku justru menusukku dari belakang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kakiku terasa lemas dan kepalaku pusing. Di sekitarku, semua anggota keluarga duduk dengan tenang, menikmati makanan mewah mereka seolah tidak ada yang salah. Seolah mereka tidak baru saja menghancurkan seseorang yang sudah mereka anggap sampah. Paman Ardi, adik papa yang selalu ceria, kali ini juga hanya terdiam sambil menatap piringnya.
Aku pernah menganggapnya sebagai paman kesayangan. Tapi sekarang aku menyadari dia hanyalah pengecut yang tidak berani membela kebenaran di depan kakaknya sendiri. Bibi Maya, istri Paman Ardi, bahkan berbisik sesuatu ke telinga Bella dan mereka berdua tertawa kecil. Aku bisa mendengar tawa mereka yang penuh ejekan. Tawa yang membuat darahku mendidih dan ingin rasanya aku membalikan meja makan itu dan menghancurkan semua piring-piring mahal mereka. Kenapa kalian semua diam? Kenapa tidak ada yang membantuku? Teriakku akhirnya. Suaraku pecah dan air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Aku tidak peduli lagi terlihat lemah. Aku hanya ingin tahu mengapa keluargaku sendiri begitu kejam kepadaku. Apa salahku sehingga aku diperlakukan seperti ini? Mama akhirnya mengangkat wajahnya dan menatapku dengan tatapan dingin yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dira, jangan membuat skene di sini. Ini malam spesial untuk Papa, dan kamu merusaknya dengan dramamu, katanya dengan nada datar yang membuatku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Drama? Ini bukan drama. Ma. Bella baru saja mengusiaku seperti sampah dan kalian semua membiarkannya. Aku anakmu juga. Aku kakaknya. Tapi kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Jeritku dengan putus asa. Aku ingin mereka mengerti betapa sakitnya yang kurasakan. Betapa hancurnya hatiku saat ini. Papa akhirnya berbicara. Suaranya berat dan penuh otoritas. Cukup. Dira. Kamu sudah 25 tahun. Seharusnya kamu tidak perlu perhatian seperti anak kecil lagi. Bella baru saja lulus kuliah dengan prestasi cemerlang. Dia berhak mendapat perlakuan istimewa hari ini. Aku terkejut mendengar alasan Papa yang tidak masuk akal itu. Bukankah aku juga lulus dengan nilai sempurna dulu? Bukankah aku juga berprestasi? Tapi saat aku lulus, tidak ada perayaan seperti ini. Bahkan Mama dan Papa tidak datang ke wisudaku karena mereka sibuk mengurus ulang tahun Bella. Jadi ini tentang prestasi? Aku juga berprestasi. Pak, aku lulus cum laude. Tapi kalian tidak pernah merayakannya. Aku bekerja keras untuk membuat kalian bangga. Tapi kalian tidak pernah melihatku. Tangis aku makin keras. Seluruh emosi yang selama ini kutahan akhirnya meledak. Bella berdiri dan mendekatiku dengan langkah angkuh. Wajahnya penuh dengan senyum meremehkan. Perbedaannya, Dira, adalah aku dicintai dan kamu tidak. Simple as that. Bisiknya tepat di telingaku. Suaranya rendah tapi cukup keras untuk ku dengar. Cukup menyakitkan untuk membuatku ingin menghilang dari dunia ini. Aku mundur selangkah, menatap wajah-wajah yang seharusnya menjadi keluargaku dengan penuh kekecewaan. Tidak ada satupun dari mereka yang terlihat menyesal atau bahkan merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan kepadaku. Mereka semua hanya menatapku dengan pandangan dingin dan tak peduli. Aunt Linda, saudara jauh Mama yang datang dari Bali, bahkan mengeluarkan ponselnya dan sepertinya merekam kejadian ini. Dia tersenyum tipis seolah ini adalah tontonan menarik untuknya. Seolah penderitaanku adalah hiburan untuk mereka semua yang duduk di meja mewah itu. Baiklah. Jika itu yang kalian mau, aku akan pergi, kataku akhirnya dengan suara tenang, meskipun di dalam diriku badai emosi sedang mengamuk. Aku menatap satu persatu wajah mereka, mengingat setiap detail ekspresi mereka untuk dikenang selamanya, untuk mengingatkanku betapa kejamnya mereka. Aku berbalik dan melangkah keluar dari ruang makan dengan kepala tegak, meskipun air mataku terus mengalir. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur total. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat betapa sakitnya hatiku saat ini, meskipun rasanya ingin roboh dan menangis sejadi-jadinya. Tapi di tengah perjalananku ke kamar, aku mendengar suara tawa mereka dari ruang makan. Mereka tertawa, mereka berbincang riang seolah tidak terjadi apa-apa, seolah mereka tidak baru saja menghancurkan hidup seseorang yang tinggal serumah dengan mereka selama 25 tahun. Aku menutup pintu kamarku dan merosot di lantai. Tubuhku gemetar hebat. Aku menangis sekeras-kerasnya, membiarkan semua rasa sakit itu keluar. Semua tahun-tahun penindasan dan diskriminasi yang selama ini kualami akhirnya meledak menjadi tangisan yang memilukan. Ponselku berdering. Ada pesan masuk dari sahabatku Rini yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri. Dira, kamu baik-baik saja? Aku mendengar dari seseorang bahwa ada sesuatu terjadi di rumahmu. Pesannya yang penuh perhatian membuatku menangis lebih keras.
karena orang yang bukan keluargaku malah lebih peduli daripada keluarga kandungku sendiri. Aku tidak membalas pesannya karena aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa keluargaku sendiri membenciku tanpa alasan yang jelas? Bagaimana aku bisa menceritakan bahwa aku baru saja diusir dari meja makan keluargaku sendiri seperti binatang? Aku menatap foto-foto lama di dinding kamarku, foto masa kecil ketika semuanya masih terlihat baik-baik saja. Tapi sekarang aku menyadari, bahkan di foto-foto itu, aku selalu berdiri di pinggir, selalu terlihat sedikit terpisah dari yang lain, seolah memang sejak awal aku tidak pernah menjadi bagian utuh dari keluarga ini. Ada foto ketika Bella berulang tahun yang ke-7. Dia dikelilingi oleh mama, papa, dan semua saudara. Aku juga ada di foto itu, tapi aku berdiri jauh di belakang. Wajahku bahkan agak terpotong karena fotografer sepertinya tidak terlalu memperhatikanku. Aku ingat hari itu dengan jelas. Itu adalah hari di mana Bella mendapat boneka besar yang selalu dia inginkan. Aku yang saat itu berumur 12 tahun, telah menabung uang jajanku selama 6 bulan untuk membelikannya boneka itu sebagai hadiah. Tapi mama malah bilang itu adalah hadiah dari mereka dan aku tidak boleh mengaku-ngaku. Hatiku remuk saat itu. Tapi aku diam saja karena aku pikir mungkin mama tidak ingin Bella merasa bersalah karena kakaknya harus berkorban. Tapi sekarang aku tahu, itu bukan tentang perasaan Bella. Itu tentang mereka tidak ingin mengakui bahwa aku pernah berbuat baik untuk adikku. Aku meraih buku harian lama yang kusimpan di laci meja, membuka halaman-halaman yang penuh dengan tulisan tanganku. Ada begitu banyak cerita di sana tentang bagaimana aku merasa diabaikan, tentang bagaimana aku menangis diam-diam, tentang bagaimana aku selalu berharap suatu hari mama dan papa akan melihatku dan mengatakan bahwa mereka bangga padaku. Di salah satu halaman, ada tulisan dari 5 tahun lalu. Hari ini adalah wisudaku. Tapi mama dan papa tidak datang karena Bella sakit flu ringan. Mereka bilang Bella lebih membutuhkan mereka. Aku menangis sendirian di antara ribuan orang yang merayakan keberhasilan bersama keluarga mereka. Membaca tulisan itu membuat dadaku sesak lagi. Kenangan-kenangan menyakitkan itu seolah terjadi kemarin. Aku selalu berusaha memahami, selalu berusaha memaafkan. Tapi ternyata semua pengertianku itu dianggap sebagai kelemahan oleh mereka. Dianggap sebagai tanda bahwa aku memang layak diperlakukan seperti sampah. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu kamarku, dan tanpa menunggu jawaban, Bella masuk dengan santainya. Dia menutup pintu di belakangnya dan bersandar di dinding dengan ekspresi puas, seolah dia baru saja memenangkan pertempuran besar dan aku adalah korbannya yang kalah telak. Aku hanya ingin memastikan kamu mengerti posisimu, Kak Dira, katanya dengan nada meremehkan. Tidak ada sedikit pun rasa hormat pada kakaknya sendiri. Dia bahkan menyebut, Kak, dengan nada sarkastis yang menyakitkan, seolah kata itu adalah lelucon baginya. Kenapa? Bella? Apa yang membuatmu membenciku sebegini rupa? Apa salahku padamu? Tanyaku dengan putus asa. Suaraku serak karena terlalu banyak menangis. Aku benar-benar ingin tahu. Aku perlu tahu apa yang membuat adikku sendiri begitu kejam kepadaku. Apa yang membuatnya ingin menghancurkanku? Bella tertawa. Tawa yang penuh dengan kepuasan dan kebencian yang aneh. Salahmu? Salahmu adalah kamu ada. Dira, kehadiranmu membuat mama dan papa harus berbagi perhatian. Meskipun sebenarnya aku tahu mereka lebih mencintaiku. Tapi aku tidak suka berbagi. Aku tidak suka ada orang lain yang mengaku sebagai anak mereka. Kata-kata Bella membuatku terkejut dan marah sekaligus. Jadi selama ini, semua penderitaanku adalah karena keegoisan adikku yang tidak mau berbagi kasih sayang orang tua? Jadi selama ini aku diperlakukan seperti sampah hanya karena Bella iri dan tidak mau berbagi? Kamu gila. Bella, itu bukan alasan untuk memperlakukanku seperti ini. Mama dan papa adalah orang tua kita berdua. Mereka punya cukup cinta untuk kita berdua. Jeritku, emosiku meledak lagi. Aku tidak bisa menerima logika gila dari adikku yang egois dan manja itu. Oh tidak, Kak. Mereka tidak punya cukup cinta untuk kita berdua. Dan aku sudah memastikan sejak lama bahwa semua cinta itu untukku seorang. Kamu tahu, selama ini aku yang membisikkan hal-hal buruk tentangmu ke telinga mama dan papa. Aku yang membuat mereka percaya bahwa kamu anak yang tidak bersyukur dan selalu mengeluh.
Aku terperangah mendengar pengakuan Bella yang mengerikan itu. Jadi selama ini, semua perlakuan buruk dari Mama dan Papa adalah hasil manipulasi Bella? Jadi selama ini aku difitnah oleh adikku sendiri. Dan aku bahkan tidak menyadarinya karena aku terlalu bodoh dan terlalu percaya pada keluargaku? Kamu monster. Bella, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada kakakmu sendiri? Aku selalu melindungimu. Aku selalu menjagamu sejak kecil. Aku yang mengusir anak-anak yang mengganggumu di sekolah. Aku yang selalu memberimu uang jajan ketika uangmu habis. Teriakku dengan penuh kemarahan dan kekecewaan. Bella hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Seolah semua yang kulakukan untuknya selama ini tidak berarti apa-apa. Itu pilihan kamu, bukan permintaanku. Dan jujur saja, aku tidak pernah memintamu untuk menjadi kakak yang baik. Aku lebih senang jika kamu tidak ada sejak awal. Hati nurani mana yang bisa mengatakan hal seperti itu pada saudaranya sendiri? Aku menatap Bella dengan pandangan tidak percaya. Seolah aku baru mengenal orang ini yang berdiri di depanku. Ini bukan lagi adik yang dulu kupeluk saat dia mimpi buruk. Ini bukan lagi anak kecil yang dulu tersenyum manis ketika aku membelikannya es krim. Mulai besok, aku akan tinggal di kamarmu yang lebih besar ini. Mama dan Papa sudah setuju. Katanya kamarmu lebih cocok untukku yang sekarang sudah lulus dan butuh ruang lebih luas untuk bekerja. Kamu bisa pindah ke kamar tamu di belakang, yang lebih kecil dan lebih sesuai dengan statusmu. Aku tidak bisa percaya apa yang kudengar. Mereka bahkan akan mengambil kamarku. Satu-satunya tempat pribadi yang kumiliki di rumah ini. Mereka akan mengusirku dari kamar yang sudah kutempati selama 25 tahun. Kamar yang penuh dengan kenangan masa kecilku. Kamar yang menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa menangis dengan bebas? Tidak. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini kamarku. Ini hakku. Protesku dengan keras. Tapi Bella hanya tertawa dan melangkah keluar dari kamar tanpa peduli. Dia bahkan tidak menutup pintu. Membiarkan pintunya terbuka lebar seolah mengatakan bahwa kamar ini sudah bukan milikku lagi. Seolah aku sudah tidak punya privasi lagi di rumah ini. Aku mendengar suara langkah kaki Bella menjauh di koridor. Dan kemudian suara tawanya bersama Mama di ruang keluarga. Mereka tertawa bersama. Mungkin merencanakan bagaimana akan mendekorasi ulang kamarku untuk Bella. Bagaimana akan menghapus semua jejak keberadaanku dari kamar yang selama ini menjadi surga kecilku. Aku menatap sekeliling kamarku dengan air mata yang terus mengalir. Di sudut ruangan ada boneka beruang tua yang Papa belikan untukku saat aku berumur 6 tahun. Satu-satunya hadiah yang pernah kuterima langsung dari Papa tanpa diminta. Itu adalah salah satu kenangan manis yang masih kuingat dengan jelas. Di dinding ada lukisan yang kubuat sendiri saat SMA. Lukisan pemandangan sunset yang pernah memenangkan kompetisi sekolah. Tapi saat itu Mama tidak datang ke acara penghargaannya karena dia harus menemani Bella ke salon untuk potong rambut. Aku ingat betapa kecewanya aku saat itu. Berdiri sendirian di panggung menerima piala sambil melihat kursi kosong di barisan penonton. Di rak buku ada puluhan buku yang kubeli dengan uangku sendiri. Hasil kerja part-time yang kulakukan sejak SMA. Mama dan Papa tidak pernah membelikanku buku meskipun aku sering meminta. Mereka bilang buku adalah pemborosan dan aku seharusnya pinjam di perpustakaan saja. Tapi untuk Bella, mereka rela membeli gadget terbaru setiap tahun tanpa diminta. Aku membuka lemari pakaianku dan menatap baju-baju sederhana yang ada di sana. Sebagian besar adalah baju bekas dari teman-temanku atau baju murah yang kubeli di pasar. Tidak seperti lemari Bella yang penuh dengan pakaian branded dan desainer. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku selalu bersyukur dengan apa yang kumiliki. Tapi sekarang aku menyadari, kebersyukuranku itu dianggap sebagai tanda bahwa aku tidak layak mendapat yang lebih baik. Karena aku tidak pernah menuntut atau mengeluh. Mereka pikir aku memang pantas diperlakukan seperti anak tiri. Mereka pikir aku tidak butuh perhatian atau kasih sayang seperti anak normal lainnya. Ponselku berdering lagi. Kali ini panggilan dari Rini. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Dan suaranya yang hangat langsung membuatku menangis lagi. Dira, aku dengar dari Linda yang posting Instagram story. Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu diusir dari meja makan? Jadi Aunt Linda benar-benar merekam dan membagikannya di media sosial? Jadi sekarang semua orang tahu tentang penghinaanku?
Rasa maluku bertambah berlipat ganda. Tidak cukup mereka mempermalukanku di depan keluarga. Sekarang seluruh dunia bisa melihat betapa malangnya aku. Rini, aku tidak tahu harus bagaimana. Mereka sangat kejam padaku, terutama Bella. Dia mengusirku seperti sampah, dan tidak ada yang membelaku. Bahkan sekarang mereka ingin mengambil kamarku. Ceritaku sambil terisak. Suaraku pecah berkali-kali karena menahan tangis yang hebat. Rini terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara tegas, "Dira, dengarkan aku. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Keluarga yang baik tidak akan memperlakukan anaknya seperti sampah. Kamu harus keluar dari rumah itu. Kamu harus memulai hidup baru." Keluar dari rumah? Kemana aku akan pergi? Aku tidak punya tabungan yang cukup karena sebagian besar gajiku selama ini kuberikan untuk mama untuk membantu biaya rumah tangga. Bella tidak pernah diminta memberi uang meskipun dia juga sudah bekerja. Hanya aku yang selalu dimintai kontribusi. Aku tidak punya uang banyak. Rin, bagaimana aku bisa keluar dan hidup sendiri? Tanyaku dengan putus asa. Aku merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Terjebak antara keluarga yang membenciku dan dunia luar yang tidak kukenal. Kamu bisa tinggal di apartemenku dulu. Dira, aku serius. Kita bisa berbagi biaya, dan kamu bisa menabung sambil mencari tempat tinggal sendiri. Yang penting sekarang adalah kamu keluar dari lingkungan toksik itu sebelum mereka menghancurkanmu lebih jauh lagi, kata Rini dengan penuh kesungguhan. Tawaran Rini membuatku terharu. Ada orang yang peduli padaku meskipun keluargaku sendiri tidak. Tapi apakah aku siap meninggalkan rumah ini? Meskipun mereka memperlakukanku dengan buruk. Ini tetap rumah tempat aku dibesarkan. Tempat semua kenanganku ada, baik yang manis maupun yang pahit. Tapi kemudian aku ingat wajah Bella yang penuh kebencian tadi. Aku ingat tatapan dingin mama dan papa. Aku ingat tawa mereka yang mengejek setelah mengusisku. Aku menyadari bahwa tinggal di sini lebih lama hanya akan membunuhku secara perlahan. Akan menggerogoti harga diriku sampai tidak tersisa lagi. Baik, aku akan pikirkan tawaranmu. Rin, terima kasih sudah peduli padaku. Kamu tidak tahu betapa berartinya itu untukku saat ini, kataku dengan tulus. Rini adalah malaikat penyelamat yang dikirim untuk menyelamatkanku dari neraka keluargaku sendiri. Setelah menutup telepon, aku mulai memikirkan rencana untuk keluar dari rumah ini. Aku mulai menghitung berapa banyak uang yang kumiliki, berapa lama aku bisa bertahan dengan tabunganku yang minim, dan apa yang harus kulakukan untuk membangun hidup baru tanpa dukungan keluarga. Tapi kemudian terdengar suara langkah kaki berat naik ke lantai 2, dan papa masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Wajahnya terlihat lelah dan sedikit kesal, seolah kedatangannya ke kamarku adalah beban yang tidak diinginkannya. "Papa perlu bicara denganmu, Dira," katanya dengan nada yang membuatku takut. Aku berdiri dan menatapnya, menunggu pukulan berikutnya yang akan menghancurkan sisaku. Tapi yang keluar dari mulut papa membuat seluruh duniaku runtuh dalam sekejap. "Sebenarnya, kamu bukan anak kandung kami. Kami adopsi dari panti asuhan saat kamu bayi, dan kami sudah tidak sanggup lagi berpura-pura bahwa kamu bagian dari keluarga ini." Aku terduduk di lantai. Napas tercekat di tenggorokan. Semua pertanyaan dalam hidupku terjawab sudah. Kenapa aku selalu diperlakukan berbeda? Kenapa Bella begitu dimanja? Kenapa tidak pernah ada foto bayiku di album keluarga? Air mataku mengering seketika, digantikan oleh amarah yang membara seperti api neraka yang membakar seluruh jiwaku. Dengan suara dingin yang bahkan mengejutkan diriku sendiri, aku berkata, "Terima kasih Papa. Terima kasih sudah akhirnya jujur. Sekarang aku tidak perlu merasa bersalah lagi untuk meninggalkan kalian semua." Aku mulai mengemas barang-barangku dengan gerakan cepat dan penuh tekad, mengabaikan papa yang masih berdiri di ambang pintu dengan wajah terkejut. Aku menelepon Rini dan memberitahunya aku akan datang malam ini juga. Sebelum keluar dari rumah yang selama 25 tahun telah memenjarakanku, aku berbalik menatap Bella, Mama, dan Papa yang sekarang berkumpul di ruang tamu dengan wajah bingung. Suatu hari nanti, kalian akan menyesali ini semua. Dan saat itu tiba, jangan pernah mencoba mencariku, karena aku sudah mati untuk kalian semua sejak malam ini. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak dan hati yang meskipun hancur,
tapi juga merasa bebas untuk pertama kalinya. Hujan mulai turun dengan deras, seolah langit ikut menangisi kepergianku, tapi aku tersenyum, karena aku tahu ini bukan akhir dari hidupku, ini adalah awal dari kebangkitanku. Mereka mengusirku seperti sampah, tapi suatu hari mereka akan melihat bahwa sampah yang mereka buang ini akan bersinar lebih terang dari mereka semua. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Dira sampai akhir. Jika kalian tersentuh dengan perjuangan Dira atau merasa marah dengan perlakuan keluarganya, jangan lupa tinggalkan like dan komen pendapat kalian tentang cerita ini. Apakah Dira benar memutuskan untuk pergi? Atau haruskah dia bertahan dan berjuang? Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, ayo bergabung dengan keluarga besar kami dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga lainnya yang tidak kalah menegangkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.